Aku masuk ke dalam game kiamat. Hanya boleh ada satu pemenang. Para pemain berbondong-bondong memilih berbagai macam kekuatan super. Hanya aku yang memilih kekayaan tak terbatas. Semua orang menertawakanku karena di hari kiamat uang adalah hal yang paling tidak berguna. Mereka tidak tahu bahwa zombie bukanlah ancamannya. Manusia dengan kekuatan super itulah ancamannya. Layar publik dunia game menampilkan. Di sini total ada 300 pemain. Semua pemain telah tewas di dunia nyata. Jika ingin mendapatkan kemampuan untuk hidup kembali, kalian harus bertahan hidup di dalam game kiamat. Sekarang silakan pilih item awal kalian. Aku melihat-lihat sekilas item-item yang ada di rak. Pada dasarnya semuanya adalah berbagai macam kekuatan super. Para pemain saling berebut kekuatan super. Takut jika terlambat sedetik saja. Kekuatan super yang diincar akan direbut oleh orang lain. Sambaran petir, pedang angin. Jumlah kemampuan seperti teleportasi dan penyembuhan semakin berkurang. Aku menggulir ke halaman terakhir. Aku melihat ada sebuah koin emas di rak paling bawah. Di atasnya tertulis kekayaan tak terbatas. Aku langsung memasukkan koin emas ini ke dalam kantongku. Yang berteleportasi masuk bersamaku. Ada juga orang-orang yang tewas bersama di dalam bus. Ketua kelas Cui Yingrui memilih kontrol pikiran nomor 7. Saat menoleh dia melihatku sedang mengambil koin emas. Kamu ini mata duitan sekali ya. Kita sudah masuk ke dunia kiamat. Apa gunanya uang? Aku belum sempat menjelaskan. Pandangannya beralih ke primadona kelas Liu Ruyan. Yang dia pilih adalah mendapatkan cinta. Aku bisa mendapatkan cinta dari manusia. Bahkan cinta dari para zombie. Dengan cinta sejati yang melindungi. Aku tidak akan bisa mati. Setelah semua item habis terbagi, suara sistem terdengar kembali. Kalian diberi waktu 1 tahun untuk melatih kekuatan super. Bersiap-siaplah. Kiamat akan dimulai 1 tahun lagi. Harap diperhatikan bahwa game ini hanya memiliki satu pemenang. Pemain terakhir yang bertahan hidup berhak mendapatkan hadiah. Setelah mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang menjadi rumit. Di game ini tidak ada teman. Semua orang adalah musuh. Aku segera meninggalkan tempat kejadian. Memulai rencana bertahan hidup di akhir dunia. Aku di peta dunia, terus mencari. Akhirnya menemukan sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Ukuran pulaunya sangat pas. Merupakan sebuah pulau terpencil. Geologisnya stabil. Ada satu dataran alami. Sangat cocok untuk membangun bandara. Langsung saja dikerjakan. Aku menghabiskan 1 miliar untuk membeli pulau ini. Dan menamainya Pulau Masa Depan. Aku menyatakan bahwa aku sedang membuat proyek pariwisata. Membeli 10 kapal pesiar besar. Dan menandatangani perjanjian konstruksi dengan NPC. Aku dan eksekutif NPC menandatangani perjanjian kerahasiaan. Mereka juga tidak tahu lokasi pasti Pulau Masa Depan. Para pekerja bekerja siang dan malam tanpa henti. Untuk mencegah Pulau Masa Depan terlacak, aku membeli alat pengacak sinyal terlebih dahulu. Dan menyita ponsel para pekerja. Semua benteng telah disamarkan. Dari satelit tidak akan bisa ditemukan. Namun semua itu hanyalah kamuflase. Benteng kiamat yang sebenarnya ada di bawah tanah. Benteng bawah tanah mampu menahan serangan bom nuklir dan serangan biologis. Jika ada semacam zombie yang kuat, juga tidak akan bisa menerobos. Dinding baja setebal 5 meter. Untuk mengatasi masalah perolehan energi, aku memasang tenaga angin dan tenaga pasang surut di pulau itu, serta pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu aku juga menimbun 7.100.000 tabung oksigen. Digunakan dalam keadaan darurat. Bunker bawah tanah mengadopsi bentuk 12 kompartemen terpisah. Jika ada 1 atau 2 yang rusak, masih ada kompartemen lain yang bisa digunakan. Setiap kompartemen memiliki fungsinya sendiri. 3 di antaranya adalah gudang terpisah. Menggunakan 7 teknologi peternakan otomatis terbaru. Bisa menanam sayuran, memelihara ikan dan beternak ayam. Ada 2 gudang terpisah. Menimbun barang yang cukup untuk saya makan selama 10 tahun. Obat-obatan, makanan dan air. Gudang terpisah lainnya dilengkapi dengan ruang tim dapur dan ruang makan. Ruang hiburan dan pusat kebugaran. Toilet dan ruang medis dan lain-lain. Saat para NPC meragukan proyek konstruksi saya pun memberi mereka uang. Mereka langsung terdiam, dan bekerja lebih giat demi uang. Uang dihambur-hamburkan sesuka hati. Tidak akan habis, sama sekali tidak akan habis. Saya pergi ke Amerika membeli banyak senjata berat, termasuk yang bisa dipindahkan, robot tempur dan robot pembersih rintangan. Bahkan karena uang yang saya berikan cukup banyak, saya mendapatkan 72 bom nuklir melalui jalur ilegal. Di sebuah teluk, juga tersembunyi kapal selam nuklir dan sebuah pesawat milikku. Benteng bawah tanah memiliki jalan yang langsung terhubung ke sini. Mempekerjakan 72 instruktur. Setiap hari melatih diri mengemudikan kapal selam nuklir dan pesawat. Demi mencegah pemain berkemampuan khusus memasuki pulau. Saya menyuruh orang di lokasi pulau yang asli. Untuk membangun banyak terumbu karang buatan. Kapal-kapal besar akan menabrak karang dan tenggelam. Di lokasi yang sedikit lebih dekat, saya memasang pagar listrik mengelilingi pulau. Di laut sepanjang garis pantai, saya menanam bom, dan memasang radar, yang bisa mendeteksi semua benda yang mendekati pulau.
agar bisa ditembak jatuh tepat waktu. Setelah mengantar pergi rombongan terakhir NPC, seluruh pulau hanya menyisakan saya seorang diri. Saya menghamburkan uang membeli perusahaan teknologi eksplorasi luar angkasa, dan mengantongi 6.122 satelit di luar angkasa. Untuk menjamin kestabilan internet saya, dalam tahun ini, saya mengakuisisi semua maskapai penerbangan dan perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Di minggu terakhir, saya memerintahkan untuk menghancurkan semua pesawat dan kapal. Semua orang di seluruh dunia tahu, orang terkaya telah menghancurkan semua alat transportasi jarak jauh. Para NPC mengira orang terkaya itu sudah gila. Hanya para pemain yang tahu, orang terkaya di dunia ini juga merupakan saingan mereka. Di antar muka obrolan dunia pemain, muncul sebuah jendela kecil. Apa orang terkaya di dunia itu kamu? Hanya dia yang melihatku memilih kekayaan tak terbatas. Tapi aku tidak memedulikannya. Seminggu kemudian kiamat pun tiba. Para pemain yang telah meningkatkan kekuatan supernya ke level tertinggi sudah tidak sabar. Nama dan nomor lebih dari 300 pemain ditampilkan di layar publik. Aku nomor 99. Cui Yingrui adalah nomor 100. Liu Ruyan adalah nomor 101. Harap diperhatikan, kiamat telah dimulai. Permainan ini akan terus berjalan sampai tersisa satu pemain terakhir. Tidak ada yang menyangka, kiamat akan datang dalam bentuk hujan deras yang melanda seluruh dunia. Dari utara hingga selatan, hujan deras dengan intensitas tinggi dalam waktu lama memicu banjir besar. Sama ganasnya seperti banjir besar prasejarah dalam mitologi. Meskipun pulau masa depan juga mengalami hujan deras, tetapi karena ukuran pulaunya kecil, awan hujan melayang pergi setelah turun selama 2 hari. Orang-orang berkekuatan super pun tercengang. Sistem di tengah banjir besar ini. Apa gunanya kekuatan super kami? Benar sistem, kamu tidak sportif. Apa aku pernah bilang kiamat itu pasti virus zombie? Semua orang terdiam, kecuali aku saat semua orang datang ke dunia ini. Mereka tidak memiliki aset apapun. Selama setahun ini mereka melatih kekuatan super mereka, sambil mencari cara untuk menghasilkan uang. Belum lagi kerja kerasnya, persediaan yang mereka kumpulkan juga sangat terbatas. Hanya beberapa pemain yang menggunakan kekuatan super untuk kegiatan ilegal, yang berhasil mendapatkan sebuah villa, dan membangun tempat perlindungan di ruang bawah tanah. Tapi hal pertama yang ditenggelamkan banjir adalah ruang bawah tanah. Pada saat yang bersamaan, aku menonton siaran langsung sambil makan sabu-sabu babat. Terlihat sang penyiar bersembunyi di balik tirai, diam-diam menyiarkan keadaan gedung di seberang. Seorang pemain sedang mengendalikan api untuk merebut persediaan. Teman-teman ini bukan efek khusus, juga bukan cosplay. Ini adalah orang dengan kekuatan super sungguhan. Dia tadinya adalah satpam di komplek kami. Sekarang dia menggunakan api untuk mendobrak pintu. Ini adalah rumah ke-10 yang dia rampok. Pemain berelemen api itu mengejutkan para NPC. Sekelompok besar polisi khusus memasuki komplek dengan perahu penyelamat, mengepung gedung dengan senjata terhunus. Teman-teman ini pertama kalinya aku melihat baku tembak. Api milik satpam ini hebat sekali. Dalam sekejap dia melelehkan gerbang besi besar itu. Polisi khusus memasuki gedung itu. Suara tembakan terdengar sengit. Kaca yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh api. Suara ledakan terdengar silih berganti. Tiba-tiba sesosok bayangan terbang dari atap gedung, jatuh dengan cepat ke dalam banjir. Tidak lama kemudian, di layar publik game, nama seorang pemain berubah menjadi abu-abu. Itu berarti pemain ini sudah tewas. Saat ini di antar muka obrolan dunia pemain, Cui Yingrui kembali menghubungiku untuk mengobrol. Ayo kita beraliansi. Lihat, kita kan teman sekelas. Nomor kita juga berdekatan. Kalau kita beraliansi pasti bisa bertahan sampai akhir. Kamu jelas-jelas bisa. Melihatnya kan? Balas dong. Kemampuan kendali pikiranku sangat kuat. Kamu tidak punya kekuatan super. Nanti aku bisa membantumu melawan pemain lain. Aku tetap tidak memedulikannya. Beraliansi dengannya. Menunggu sampai akhir saat hanya tersisa kami berdua. Dia akan mengalahkanku dengan kendali pikiran. Dan menjadi satu-satunya pemenang. Apakah dia meremehkan kecerdasanku?